Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen. Selamat pagi juga buat teman-teman semua. Perkenalkan saya Renaldi Anisetus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem ekonomi di Indonesia, mulai dari konsep dasar, peran pemerintah, krisis ekonomi, hingga dinamika perekonomian Indonesia pada saat ini. Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi campuran. Artinya, kegiatan ekonomi melibatkan peran swasta, masyarakat, dan pemerintah. Harga barang dan swasta sebagian besar ditentukan oleh mekanisme pasar melalui pemerintah, permintaan, dan penawaran. Namun pemerintah tetap berperan dalam mengatur kebijakan ekonomi seperti menetapkan upah minimum dan mengendalikan sektor-sektor tertentu demi kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi di Indonesia dikenal sebagai demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam sistem ini, cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan APBN. Tugasnya meliputi mengelola pendapatan negara, mengendalikan belanja negara, menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Belanja negara sebaiknya difokuskan pada sektor yang langsung bermanfaat bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Krisis ekonomi adalah kondisi ketika perekonomian mengalami penurunan yang signifikan. Dampaknya bisa berupa meningkatnya pengangguran, inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, dan terganggunya aktivitas ekonomi. Contoh yang paling terkenal adalah krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini dipicu oleh melemahnya nilai tukar rupiah, lemahnya sektor perbankan, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dampaknya sangat luas, mulai dari kemiskinan hingga ketidakstabilan sosial dan politik. Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal meliputi perdagangan internasional, investasi asing, kondisi ekonomi global, dan nilai tukar mata uang. Untuk mengukur kondisi ekonomi, terdapat beberapa indikator penting, yaitu produk domestik bruto atau PDB, inflasi neraca perdagangan, dan nilai tukar rupiah. Contoh dan solusi pelemahan rupiah. Salah satu contoh dinamika ekonomi adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan harga barang impor meningkat dan beban pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar. Untuk mengatasinya, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi pasar valuta asing, pemerintah dapat mendorong ekspor non-komoditas, serta mengendalikan impor barang yang tidak menjadi prioritas. Contoh berikutnya adalah kebijakan hilirisasi nikel. Tujuannya agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga menghasilkan produk bernilai tambah seperti bahan baku, baterai, kendaraan listrik. Namun kebijakan ini juga memiliki tantangan seperti resiko lingkungan dan ketergantungan pada investor pasar besar. Karena itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan lingkungan, meningkatkan transparansi, dan memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia karena berkontribusi besar terhadap PDB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Meski demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti akses modal, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Solusinya adalah melalui pendampingan usaha, pelatihan digital marketing, penyederhanaan perizinan, dan kemitraan yang adil dengan perusahaan besar. Sebagai kesimpulan, sistem ekonomi Indonesia menerapkan demokrasi ekonomi yang menyeimbangkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tantangan seperti krisis ekonomi, pelemahan rupiah, hilirisasi, dan pengembangan UMKM perlu dikelola dengan kebijakan yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.